Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, eh, pada video ini saya akan sedikit menerangkan mengenai tujuan pembelajaran dari materi mengenai tipe data dasar, ya. Jadi tipe data dasar ini sama seperti materi yang lainnya juga sangat penting untuk diketahui karena ini menjadi modal awal adik-adik untuk dapat mempelajari eh, dasar-dasar pemrograman atau untuk menguasai bahasa pemrograman eh, dalam hal ini adalah C++ ya. Tapi ilmu yang kalian dapat dengan mempelajari tipe data dasar dalam C++ ini juga akan bisa kalian manfaatkan untuk bahasa pemrograman yang lainnya. Karena pada dasarnya tipe data dasar itu untuk semua bahasa pemrograman itu konsepnya hampir sama ya. Jadi ada tipe data bilangan bulat, real, float, char, ya, bulan dan lain sebagainya. Ya, sebelum masuk ke tujuan pembelajarannya, ini ada pesan lagi nih dari Imam Syafi'i. Katanya seperti ini. Bila kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan di masa yang akan datang. Ya, jadi apakah ada di antara adik-adik sekalian yang eh, tak sanggup menahan lelahnya belajar? Jika ada, maka siap-siap untuk menanggung perihnya kebodohan di masa yang akan datang. Ya, apa maksud dari pesan ini? Maksudnya ini hampir kurang lebih sama seperti ini, berakit-rakit eh, ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, kurang lebih sama itu maksudnya. Nah, tapi kalau pesan Imam dari Imam Syafi'i ini lebih eh, apa ya, lebih ngena ya, lebih merasuk ke hati seperti itu. Nah, jadi adik-adik yang ya biasanya sih yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar itu ya orang-orang yang malas ya, yang tidak punya tujuan hidup ke depan. Nah, dan saya yakin adik-adik semua yang saya ajar ini adalah orang-orang yang memiliki tujuan hidup ke depan. Tujuan tujuan hidup yang saya maksud adalah punya cita-cita, ya. Karena kalau seseorang punya cita-cita berarti eh, dia eh, akan tahu harus melangkah kemana, dia akan tahu harus seperti apa. Nah, tentu ketika dia sudah mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dia lakukan untuk meraih cita-citanya, maka eh, pengorbanan sebesar apapun pasti akan dia lakukan, termasuk menahan lelahnya belajar. Ya. Jadi belajar itu memang melelahkan, makanya tidak semua orang bisa belajar. Ya, belajar itu melelahkan, belajar itu mungkin bagi kebanyakan orang adalah keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena ya kita ingin belajar itu ya mencari sesuatu yang baru ya, mempelajari sesuatu yang baru, ingin mengetahui sesuatu yang baru. Itulah belajar. Yang tadinya hanya mengetahui metode A, setelah belajar dia mengetahui metode B, metode C, dan metode seterusnya. Nah, untuk belajar itu ketika kita baru pertama kali belajar pasti itu sangat susah. Nah, pasti sangat susah ya namanya orang baru belajar, ya. Tapi semakin kita mengulang-ulang pelajaran, semakin kita sering membacanya berulang-ulang, itu dengan sendirinya kita akan sampai kepada titik di mana kita bisa memahami materi itu dengan sendirinya, yakin dan percaya. Jadi intinya adalah mengulang-ulang pelajaran. Eh, dan itu adalah suatu proses yang melelahkan. Makanya di sini dikatakan bahwa eh, bila kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, nah ini karena memang belajar itu memang susah dan hanya sedikit orang yang bisa belajar. Nah, kalau adik-adik sudah eh,
sanggup menahan lelahnya belajar dalam artian bekerja keras, tekun, tidak mudah putus asa, tidak suka mengeluh, maka insya Allah di masa yang akan datang, adik-adik akan menikmati semua pengorbanan yang adik-adik lakukan saat ini. Yakin dan percaya, eh, setiap hal yang adik-adik lakukan saat ini, itu memiliki dampak di masa yang akan datang. Entahkah itu 10 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 bulan kemudian, atau 1 tahun, atau bahkan 20 tahun kemudian. Yakin saja, apa yang adik-adik lakukan hari ini, itu akan memberikan dampak kepada kehidupan adik-adik di masa yang akan datang. Nah, dampaknya itu bisa jadi dampaknya seperti efek domino, ya. Jadi tidak bisa langsung kelihatan. Tapi yakin saja, setiap usaha yang ada dilakukan ini, setiap pengorbanan yang ada dilakukan ini, termasuk pengorbanan paket data untuk menyimak video penjelasan saya, nah itu akan ada dampaknya di masa yang akan datang. Dan Tuhan melihat usaha setiap orang yang betul-betul bersabar dalam menjalani proses agar dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Ya, oke. Jadi saya harap adik-adik tetap semangat untuk belajar. Belajar itu memang melelahkan, tapi adik-adik tidak boleh kalah dengan kelelahannya. Adik-adik harus tetap semangat dan tidak mudah putus asa. Intinya adalah tekun. Dan yakin saja bahwa setiap orang yang sukses itu kecerdasannya bukanlah menjadi faktor utama, ya, bukan menjadi faktor utama, tapi ada faktor kecerdasan juga. Tapi bukan menjadi faktor utama ia menjadi sukses. Tapi yang menjadi faktor utama ia menjadi sukses adalah karena ketekunannya, pantang menyerah, ya, dan yakin bahwa dia bisa meraih apa yang dia cita-citakan. Oke ya, jadi saya harap adik-adik tetap semangat dan tidak mudah mengeluh dan tidak berputus asa. Oke, adapun tujuan pembelajaran dari materi tipe data dasar ini adalah yang pertama, ini saya aktifkan dulu, mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan jenis-jenis tipe data dasar dalam C++. Jadi, adik-adik harus mampu menjelaskan apa itu tipe data dasar dan apa jenis-jenisnya, apa perbedaan tiap jenis tipe data dasar tersebut, ya. Kemudian yang kedua, adik-adik diharapkan dapat menerapkan penggunaan tipe data dasar untuk pendeklarasian variabel dalam C++. Nah, setelah adik-adik mengetahui apa tipe data dasarnya, apa-apa saja jenisnya, maka diharapkan adik-adik dapat menggunakan tipe data dasar tersebut dalam pendeklarasian variabel dalam bahasa pemrograman C++. Nah, tentunya pendeklarasian variabel ini harus tepat, harus sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, sehingga di poin ketiga Anda diharapkan dapat menentukan penggunaan tipe data dasar yang tepat. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin menyimpan data bertipe bilangan bulat, maka adik-adik harus menggunakan tipe data integer. Nah, kalau misalnya yang mau ditampung adalah bilangan bulat usia misalnya, nah usia itu kan rata-rata usia manusia misalnya tidak sampai 200 tahun, ya kan? Maka tipe data dasar apa yang paling tepat? Maka yang paling tepat adalah tipe data short integer. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Kemudian, yang keempat, mahasiswa dapat membuat program sederhana penerapan tipe data dasar. Nah, setelah adik-adik bisa menentukan penggunaan tipe data dasar yang tepat, maka adik-adik diharapkan mampu membuat program sederhana penerapan tipe data dasar tersebut. Kemudian yang terakhir, adik-adik dapat menganalisis suatu permasalahan yang diberikan dan memberikan solusi dalam sebuah program sederhana. Oke ya? Ya, saya rasa jelas untuk tujuan pembelajaran dari materi tipe data dasar ini. Tetap semangat, jangan menyerah. Saya yakin adik-adik dapat menguasai materi tipe data dasar ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video penjelasan saya mengenai tujuan pembelajaran untuk materi tipe data dasar.
Semoga sukses. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.